masih sepi aja. Harusnya saya yang datang terlambat ini, tapi mereka belum ada datang. Aduh, gimana ya, ini udah jam segini lagi. Aduh, belum pada datang. Gimana coba? Oh, itu mungkin Kak Diana. Itu tuh, kita lihat dulu. Iya, beneran, itu dia. Kenapa saya stop? Covid itu siapa? Covid loh. Mantan kamu ya? COVID-19. Oh. Teman-teman, sudah ada Romo Heri sebagai host saat ini. Yuk, langsung saja diserahkan ke Romo Heri. Romo, kita mulai atau bagaimana? Yuk kita mulai, tapi Iya. dua orang belum datang. Gimana? Kalau gitu, Heeh. saya telepon ya. Oke. Video call aja lebih Oh, bagus. mantap. Halo, Pritya di mana sekarang? Oh, dengan Ibu Monica. Nggak apa-apa. Ayo. Oke, kita. Oke, mari kita sama-sama kita menunggu di sini. Oke. Ya. Halo. Pritya, Bu Monica. Halo. Wow. Gimana, Bu? Iya. Mari, Bu. Iya, silakan duduk. Teman-teman yang terkasih, rantau punya cerita. Di tengah COVID-19 ini, bagaimana beriman di tengah situasi yang ada. Karena itu, senang sekali hari ini dengan teman-teman perantau, Pritya, Diana, dan Ibu Monica. Selamat berjumpa dan selamat berbagi. Terima kasih Romo. Yuk, mari kita mulai bincang-bincang kita beriman di tengah situasi COVID-19. Pritya, gimana kabarnya? Halo Romo, kabar Halo. baik. Jadi kantor saya sudah mulai menerapkan kerja dari rumah sejak akhir Januari setelah Imlek. Kita langsung semua disuruh kerja dari rumah. Kemudian waktu itu saya pikir apa sih COVID-19 gitu kan, di Hong Kong aja nih heboh, di negara lain nggak ada kok, di Indonesia nggak ada, cuman di Cina sama di Hong Kong aja gitu kan. Jadi saya pulanglah ke Indonesia karena kan saya pikir boleh kerja dari rumah. Jadi saya kerja dari rumah di Jakarta. Saya kerja di Jakarta 1 bulan lamanya. Lumayan senang sih karena kan bisa berkumpul bersama keluarga. Kemudian waktu itu di Jakarta juga belum ada COVID. Jadi kita hidup normal seperti biasa. Kemudian dapat instruksi dari kantor karena rupanya banyak pekerja yang juga udah pada terbang ke negara-negara lain. Jadi ditelepon lah, disuruh balik semua. Saya kembali ke Hong Kong. Kemudian kita masuk kantor, kerja di kantor selama 3 minggu kurang lebih. Itu juga tidak semua orang kerja di kantor ya, jadi kantor cukup sepi. Kemudian kita dapat instruksi lagi, dibilang sama sekali tidak boleh datang ke kantor karena waktu itu kondisi di Hong Kong ada apa sih yang second wave itu ya Romo ya. Jadi karena banyak orang dari luar negeri datang ke Hong Kong, jumlah kasus meningkat. Meningkat benar ya. Ya, jadilah kita kembali lagi kerja dari rumah. Dan sebenarnya kurang lebih di saat yang sama di Indonesia juga kondisinya semakin parah ya. Kalau dengar kabar banyak kasus dan penanganannya juga tidak sesigap di Hong Kong. Jadi sempat khawatir juga Romo dengan kondisi keluarga di Jakarta. Kita semua khawatir. Jadi ya kita sama-sama saling menguatkan.
dengan sering-sering bertelepon, video call, sharing gimana kondisi masing-masing begitu. Nah, di tengah kondisi yang mengkhawatirkan, ya tidak hanya Pritia tetapi juga keluarga, lalu home office, kerja di rumah saja. Iya. Nah, bagaimana Pritia melihat bekerja di rumah dengan situasi ya khawatir, cemas seperti ini? Iman sebagai orang Katolik itu, karena sebelumnya ya ikut misa dan kegiatan-kegiatan lain, tetapi situasinya berubah sekarang. Iya, betul sekali memang. Ada fase-fasenya seperti itu, Romo. Jadi ada hari-hari di mana saya bisa merasa bersyukur karena terus terangnya kondisi saya jauh lebih beruntung daripada banyak orang lain. Saya juga kan di sini tinggal sendiri, jadi saya tidak repot seperti mungkin orang tua lain yang sambil bekerja masih harus mengurus anak dan lain sebagainya. Dan lagi pula di Hong Kong kita juga tidak lockdown seperti di negara lain. Ya. Jadi kita juga sebenarnya masih bisa keluar, paling nggak di akhir pekan kita masih bisa ketemu teman di dalam kelompok kecil, Ke gereja-gereja untuk berdoa. Dan bisa saling menguatkan, tidak benar-benar terisolir. Tapi ada juga hari-hari di mana tiba-tiba merasa sangat down gitu ya. Dan apalagi saat baca-baca berita yang kadang-kadang sangat negatif, bilang orang udah terkena COVID tidak menjadi kebal. Kemudian banyak yang tidak ada gejala. Itu benar-benar membuat saya merasa ini mau sampai kapan seperti ini. Tapi terus terangnya justru di akhir-akhir ini di mana kondisi di Hong Kong relatif stabil karena kita jumlah kasus sudah menurun, saya baru sadar gitu, seperti baru benar-benar menyadari betapa sebenarnya kesempatan yang lalu saat kita di rumah sendiri itu sungguh-sungguh kesempatan untuk kita bisa lebih dekat dengan Tuhan, karena sebenarnya kita bisa punya banyak waktu untuk berdoa ya, untuk merenung dan untuk ya istilahnya menilik kembali hidup kita. Dan terus terang kondisi ini membuat kita harusnya lebih sadar apa hal yang penting dalam hidup ini gitu. Wow. Ya, dan untungnya sekarang juga banyak di media online ya, banyak misa online, doa bersama, rosario, dan itu sebenarnya bagus sekali karena kita tidak harus jam sekian pergi kemana, dan kalau kita terlambat atau apa kita nggak bisa ikut karena sekarang online mudah sekali dan kita bisa lakukan dari rumah. Kalau yang direkam kita bisa putar kembali saat kita punya kesempatan. Jadi sebenarnya sangat dipermudah untuk kita berdoa gitu, dan memang seharusnya kita lebih meluangkan waktu untuk berdoa gitu, Rom. Ya, situasi seperti ini tidak mengurangi hati yang bersyukur ya, kurang lebih seperti itu, dan ya menghadapi dengan penuh iman. Oke, jadi gimana Bu Monica, piye kabare Bu? Senang ya. Sangat baik sekali. Luar biasa. Keluarga saya juga hidup. Terima kasih. Oke, terima kasih lah Bu Monica, dan selanjutnya Diana. Diana, Legio Maria. Gimana itu sebelum dan saat ini? Apa yang ya Diana dengan teman-teman Legio Maria rasakan? Iya, sebagai anggota Legio Maria, pertama adanya COVID-19 ya Romo, kita rasa khawatir dan takut itu sudah pasti ya. Takutnya gimana itu? Takutnya ya karena merebaknya begitu cepat ke semua negara, angka kematian yang setiap hari bertambah. Kemudian keluarga kami juga jauh di Indonesia, kami juga was-was apa mereka juga taat gitu ya sama peraturan memakai masker, dilarang keluar rumah seperti itu. Kemudian di sini sendiri kami juga kehilangan anggur sukacita ya, bagaimana enggak. Biasanya kami hari Minggu itu mengikuti kegiatan gereja dari mulai PDK, Legio Maria,
kita berdoa bersama, mengikuti misa, kemudian mengunjungi orang sakit bersama teman-teman ya begitu. Kemudian tiba-tiba harus di stop sama sekali. Kami tidak boleh keluar rumah, tidak boleh mengadakan perkumpulan banyak orang. Ya mau tidak mau kami harus melaksanakan itu. Tapi kami tetap berdoa bersama. Kami tetap berdoa pribadi di rumah. Dan di dalam grup itu kami selalu share yakin bahwa semangat Legio Maria itu adalah Maria itu sendiri. Dan kami yakin bersama Bunda Maria kami pasti bisa. Dan wabah ini membuat iman kami semakin kuat. Kami yakin. Rindu nggak untuk kumpul-kumpul dengan anggota Legio Maria seperti sebelumnya? Rindu sekali atau rindunya sesekali? Sudah pasti Romo. Kami ada yang sakit ingin sekali kunjungan, tapi bagaimana ya karena hambat ini, karena virus ini, sudah pasti itu rasa kerinduan. Tapi dengan adanya ini kami juga menemukan bagaimana Tuhan itu sebenarnya ada di hati kita masing-masing. Amin. Dan bila kuasa Tuhan sudah bekerja ya Romo, hanya dengan satu virus kecil saja Tuhan bisa meluluh lantahkan dunia. Di situ kami yakin bahwa sebenarnya kami ini bukan apa-apa. Tanpa kuasa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Legio Maria itu apa sih sebenarnya? Di dalam Legio Maria itu kita bersama Bunda Maria menuju kepada Tuhan Yesus, Romo, bersama Bunda Maria. Jadi kita berdoa bersama Bunda Maria menuju Tuhan Yesus. Ya. Oh Romo, maaf, saya ada janji Zoom meeting dengan anggota Legio Maria. Bisa saya mohon pamit Romo? Oke, enggak apa-apa ya. Mudah-mudahan kesempatan berikutnya ya. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui teman-teman ya. Ave Maria. Berat banget ini dia ngelepas nih ya. Jadi udah berbulan-bulan loh, dari Januari sampai sekarang 4 bulan. 4 bulan. Aduh. Tapi intinya Bu ya, saling mendoakan walaupun di tanah rantau, tapi juga untuk keluarga di Indonesia. Jadi berdoa juga untuk anggota komunitas Katolik Indonesia di Hong Kong dan di Makau. Ada pesan yang berhubungan dengan pesan iman, Bu, bukan pesan terakhir ya, Bu. Pesan iman kepada anak-anak dan cucu saya itu kita harus bersama-sama menghayati iman kita, yaitu iman Tuhan Yesus Kristus. Kita harus saling membagi waktu untuk bersama-sama di rumah masing-masing. Karena saya sendiri tidak ada waktu untuk calling dan bersama ayo kita berdoa bersama. Tapi yakin saya Tuhan akan memberkati jalan kita sendiri-sendiri, walaupun jauh itu dekat di hati, dan Tuhan memberkati doa kita terkabulkan. Ya, dan Serna dari COVID di tahun 2020 ini. Oke, terima kasih ya Ketut dengan Ibu dari Pritia, apa yang menjadi harapan dan kekuatan yang bisa dibagikan. Ya, menurut saya juga masih berusaha memaknai ini ya Romo. Jadi masih berproses. Tapi mudah-mudahan dari COVID-19 ini kita bisa belajar hal-hal positif, gimana kita bisa lebih peduli kepada yang membutuhkan. Karena sekarang tanpa bertemu fisik kita juga harus paham kebutuhan itu apa, ya kan? Kemudian cara kita beriman dan merayakan komunitas juga bisa dengan cara-cara baru. Kita lebih terbuka dengan cara-cara baru, dengan online, dengan video, misalnya seperti ini. Kemudian lebih fokus ke apa sih sebenarnya hal yang penting dalam hidup kita ini. Karena sebenarnya ternyata tanpa kegaduhan, tanpa hingar-bingar, kita pun bisa semakin menghayati iman kita seperti itu. Amin. Teman-teman yang terkasih, tak terasa bincang-bincang kita sudah sampai di penghujungnya. Wah, luar biasa sharing dari teman-teman perantau dalam situasi yang ada. Senantiasa bersyukur kepada Tuhan.
bahwa iman menyatukan kita melalui doa-doa kita. Dan kecemasan, ketakutan itu pasti ada. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Inilah persekutuan komunio yang menghantar kita bahwa secara fisik kita terpisah, tetapi hati kita dalam doa-doa kita senantiasa menyatu. Dan pada akhirnya dalam situasi yang ada, hendaknya kita tidak menutup mata terhadap kenyataan saudara dan saudari kita yang tidak beruntung seperti kita. Dengan kepedulian yang mungkin sedikit melalui doa atau karya nyata. Disitulah bagaimana kita beriman dalam situasi COVID-19. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di edisi berikutnya.